Halo semua, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Mr. Han. Pada video kali ini, saya akan merangkum film yang diperankan oleh Keanu Reeves, di mana kali ini Keanu Reeves berperan sebagai pria bernama John gak pakai wig karena nama lengkapnya adalah John Constantine. John adalah seseorang yang memiliki sebuah kemampuan yang dapat melihat makhluk tak kasat mata dan bahkan ia bisa pergi ke neraka. Entah kemampuan ini adalah anugerah atau kutukan, dan kemampuan ini biasa kita sebut dengan indigo. Film berjudul Constantine dirilis pada tahun 2005. So, tanpa basa-basi lagi, siapkan mental kalian, langsung saja. Let's go! Film diawali dengan seorang pria asal Meksiko yang menemukan sebuah pisau dalam tanah. Dan setelah mendapatkan pisau tersebut, sifatnya yang menjadi aneh dan yang lebih mengherankannya adalah ia tertabrak mobil, akan tetapi bukan dia yang terluka, melainkan mobil itu yang rusak parah dan muncul sebuah tanda misterius di lengannya. Kemudian, scene menunjukkan seorang ibu yang kaget melihat anaknya yang telah dirasuki oleh iblis. Tak selang lama, datanglah John yang akan membantu gadis tersebut setelah John mendapatkan panggilan telepon dari temannya yang bernama Hennessy, yang sebelumnya telah mencoba menolongnya, akan tetapi ia gagal. John tak datang sendirian, ia datang bersama sang murid yang bernama Kramer. Namun, sejauh ini John belum mengizinkannya untuk melakukan ritual untuk mengeluarkan iblis dan mengirimnya kembali ke neraka, sehingga John hanya meminta Kramer untuk tunggu di mobilnya. John mulai melakukan ritualnya untuk mengeluarkan iblis dari tubuh seseorang gadis. Setelah melakukan ritual pertama, iblis itu masih belum mau keluar dari tubuh gadis itu, sehingga membuat John terpaksa melakukan ritual yang lain untuk mengeluarkan iblis itu dan mengirimkannya kembali ke neraka. Setelah berhasil mengeluarkan sang iblis, John melihat sebuah gambar pisau yang sama persis dengan yang ditemukan oleh pria Meksiko pada awal film. John meminta Hennessy yang sama memiliki keahlian supranatural untuk mencari lebih dalam perihal kasus yang baru saja terjadi, karena John telah memiliki firasat yang buruk. John pulang ke rumahnya, dan di sini kita mengetahui bahwa John adalah seorang pecandu rokok. Ia biasa merokok 30 batang sehari sejak umurnya 15 tahun, sehingga kini ia didiagnosis memiliki kanker paru-paru stadium akhir. Scene berpindah kepada seorang wanita bernama Angela. Ia bekerja sebagai detektif dan kini ia datang ke gereja untuk melakukan pengaduan dosa dengan seorang pastor. Dan ternyata Angela memiliki saudara kembar bernama Isabel yang kini berada di rumah sakit karena dicurigai memiliki gangguan kejiwaan. Isabel tiba-tiba terbangun dengan kaget di tengah malam, dan ternyata Angela juga merasakannya hal yang sama. Akan tetapi setelah bangun, entah apa yang dilakukan oleh Isabel, ia pergi ke atas gedung rumah sakit dan ia menjatuhkan dirinya dari atap gedung tersebut dan membuat dirinya tewas. Dan ternyata di lengan tangan Isabel terdapat sebuah simbol yang sama persis dengan simbol yang didapat oleh pria Meksiko. Keesokan paginya, Angela pergi untuk melihat jasad saudara kembarnya dan ia tak percaya bahwa saudaranya bunuh diri. Dan di saat yang sama, John juga berada di rumah sakit tersebut sedang mengkonsultasikan kanker yang ia miliki. Angela dan John bertemu, akan tetapi John membuat kesan yang tak bagus untuk Angela. Kembali ke pria Meksiko, ketika dirinya melewati semacam padang rumput, semua sapi yang berada di sana mati seketika. John
kini sedang berada di rumahnya. Ia kedatangan temannya yaitu pria bernama Bimen. Bimen memberikan peralatan yang dibutuhkan John untuk pekerjaannya seperti air suci dan sebuah senjata pelontar api untuk mengusir para iblis. Kemudian John pergi ke sebuah perpustakaan dan ditemani oleh Kramer. Dan seperti biasa John meminta Kramer untuk tetap tinggal dalam mobil. Dan dalam perpustakaan lagi-lagi John bertemu dengan Angela. Angela sendiri pergi untuk menemui seorang pastor. Ia meminta agar Isabel dikuburkan dengan cara yang pantas dalam agamanya. Mengapa demikian? Karena Isabel meninggal dengan cara bunuh diri sehingga itu membuat Isabel tidak akan mendapatkan upacara pemakaman seperti upacara dalam agamanya. Sedangkan John, ia bertemu dengan seorang wanita dan ternyata wanita ini adalah jelmaan malaikat yang menyamar sebagai manusia yang bertugas untuk menyebarkan kebaikan untuk umat manusia. Ia bernama Gabriel. John ternyata memiliki selisih dengan Gabriel karena menurutnya John terlalu ikut campur dengan urusan antara kehidupan dan neraka yang padahal bukan urusan John. Sedangkan John hanya ingin dirinya dapat masuk surga setelah apa yang ia lakukan untuk membantu manusia untuk keluar dari jeratan iblis. Karena telah diketahui John akan masuk ke neraka setelah meninggal karena dulu ia pernah mencoba untuk bunuh diri. Karena merasa kesal, John pun pergi dari perpustakaan dan meninggalkan Kramer. John kini berada di pinggir jalan dan ia merasakan hal yang sangat janggal dan benar saja tiba-tiba beruntung John berhasil mengalahkan iblis tersebut. Sedangkan Angela kini sedang melihat rekaman CCTV kejadian Isabel dan betapa terkejutnya Angela ketika dalam rekaman tersebut Isabel menyebutkan nama Constantine yang mana itu merujuk kepada John Constantine. Scene menunjukkan Hennessy yang sedang mencari informasi yang diminta oleh John kala itu dengan kemampuannya. Ia menemukan sebuah kasus di koran dan ternyata itu adalah kasus Isabel. Kembali ke John, ia kini sedang pergi menemui pria bernama Midnight. Ia adalah seorang paranormal yang memiliki sebuah bisnis dengan iblis. Dan diketahui bahwa dulunya John, Bimen, Midnight, dan Hennessy pernah menangani sebuah kasus. Namun sekarang Midnight sudah tak lagi bekerja untuk mengirim iblis kembali ke neraka karena menurutnya itu melanggar peraturan. John ingin meminta kepada Midnight dikirimkan ke neraka untuk mengetahui apa yang sedang terjadi akhir-akhir ini. Dan tentu saja keinginan John ditolak oleh Midnight. Kemudian datang seorang pria yang mana ternyata pria itu adalah jelmaan dari iblis yang bernama Baltazar. Ia sedang memiliki suatu bisnis dengan Midnight. John pun pergi dari sana. John kini sedang berada di rumahnya sambil menikmati udut yang berada di tangannya. Kemudian datang Angela yang ingin menanyakan sesuatu kepada John perihal kematian Isabel. Namun John yang sedang bad mood enggan memberitahu apapun kepada Angela dan malah membuat Angela marah kepada John dan pergi meninggalkannya. Akan tetapi tak selang lama Angela pergi, John lagi-lagi merasakan hal yang janggal. John mengejar Angela yang masih belum jauh pergi. Dan di saat itu juga tiba-tiba semua lampu kota pun padam. Dan ternyata itu adalah perbuatan dari sekelompok iblis yang sedang mencoba untuk menyerang John dan Angela. Beruntung John berhasil mengalahkannya. John kini memiliki sebuah firasat bahwa semua yang terjadi kepadanya pasti ada sangkut pautnya dengan kematian Isabel. Dan kini John dan Angela sedang berada di apartemen Angela. John dan Angela ingin memastikan bahwa apa benar Isabel bunuh diri dengan cara John akan pergi ke neraka untuk memastikan keberadaan Isabel. John pun melakukan ritualnya dan meminta Angela untuk meninggalkannya sendirian. Dan di saat John melakukan ritualnya, di saat itu juga semua yang berada di dunia terhenti. John kini telah berada di neraka. Ia mencari keberadaan Isabel. John akhirnya bertemu dengan Isabel, menunjukkan ketika Isabel hendak melompat dari atap gedung dan John berusaha meraih tanda pengenal Isabel. Dan John
kini telah kembali tersadar, John pun kini mengetahui bahwa Angela dan Isabel adalah kembar. Sehingga John memastikan bahwa pasti ada sangkut pautnya dengan iblis yang selama ini menyerangnya. John pun bercerita kepada Angela tentang semua yang ia tahu tentang antara dunia, surga, dan neraka. John berkata bahwa malaikat dan iblis tidak dapat masuk ke alam dunia tanpa bantuan dari manusia. Maka dari itu, iblis dan malaikat seringkali memasuki tubuh manusia untuk menjalankan tugas mereka. Dan John curiga bahwa kini sedang ada iblis yang sangat jahat dan sangat kuat akan masuk ke dunia, dan ia curiga perantaranya adalah Isabel dan Angela. Di sisi Hennessy, kini ia sedang berada di rumah sakit untuk mengecek mayat dari Isabel. Dan ketika ia melihat mayat Isabel dan ia menemukan simbol yang berada di tangan Isabel, tiba-tiba ia merasa hal yang aneh, dan benar saja Hennessy merasa sangat kehausan, dan ketika ia mencoba minum air, semua air tak dapat masuk ke mulutnya. Ia mencoba pergi ke sebuah toko dan mencari air, dan lagi-lagi semua air itu tidak mau keluar dari wadahnya. Sehingga Hennessy yang tahu dirinya akan mati membuat simbol yang sama di tangannya dengan cara menusukkan tangannya agar ketika John melihat itu, ia tahu yang sebenarnya terjadi. Dan benar saja, ketika John dan Angela pergi ke sana, John pun melihat simbol yang dibuat oleh Hennessy. Ia segera menelpon B-Man untuk mencari arti dari simbol tersebut. John dan Angela segera pergi ke rumah sakit Isabel. John ingin mencari petunjuk yang ditinggalkan oleh Isabel. John memaksa Angela untuk mencari di mana Isabel menempatkan petunjuk itu karena menurutnya seseorang yang memiliki kembar memiliki kebiasaan yang sama. Awalnya Angela tak tahu, namun dengan terus mencoba ia akhirnya menyadari dulu ketika masih kecil ia dan Isabel sering bertukar pesan melalui jendela. Dan benar saja, pesan itu kini berada di jendela rumah sakit yang merujuk kepada sebuah surat yang berada di salah satu kitab. Dan kini mereka berdua sedang dalam perjalanan menuju tempat B-Man berada. Namun B-Man telah menelpon John. B-Man pun menemukan maksud dari simbol tersebut, dan benar saja ia menemukan simbol tersebut berada di surat yang ada di salah satu kitab. Yang isinya adalah bahwa seseorang putra iblis yang sangat kuat dan sangat jahat akan datang ke dunia. Namun ia membutuhkan seseorang untuk dapat masuk ke dunia ini, dan iblis itu bernama Mammon. Dan di saat yang sama B-Man merasakan hal yang aneh di tubuhnya. Dan benar saja, B-Man kini telah tewas dengan cara yang sangat mengenaskan. John dan Isabel telah sampai di tempat B-Man. Mereka melihat tubuh B-Man yang telah tewas, dan di sekujur tubuhnya mengeluarkan serangga-serangga. Angela meminta kepada John, ia ingin melihat neraka setelah dirinya jujur bahwa selama ini memang Isabel dan Angela juga dapat melihat iblis-iblis. Awalnya John menolak karena itu sangat berbahaya. Namun karena Angela tetap bersikukuh ingin melakukannya, maka John mau membantunya. John dan Angela melakukan ritualnya. Dan setelah melakukan ritual, Angela pun tersadar dan merasakan bahwa ada orang lain yang berada di tempatnya saat ini. Ia segera mencari dan ia menemukan sebuah koin, dan ketika John melihat koin itu, John tahu bahwa itu adalah ulah dari Balthazar, iblis yang ia temui saat ia bertemu dengan Midnight. Scene berganti kepada pria Meksiko. Ia kini telah berada di Amerika dan sedang menuju kota Los Angeles, yang mana itu adalah kota dari John dan Angela berada. John pun kini sedang menyiapi peralatannya untuk memburu Balthazar. John dan Angela pergi ke tempat Balthazar berada. John meminta kepada Angela untuk tetap di mobil dan memberikan sebuah jimat pelindung untuk Angela. John akhirnya bertemu dengan Balthazar. Ia pun tak segan-segan menembak Balthazar dengan air suci untuk memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan dengan sedikit ritual yang John berikan, Balthazar pun akhirnya memberitahu bahwa benar putra iblis akan datang.
Dan di saat yang sama, Angela muncul di hadapan mereka dan ternyata itu semua adalah pancingan agar Angela datang ke tempat Balthazar. John tak ambil pusing segera menembak Balthazar. Dan ketika John dan Angela pergi, tiba-tiba datang seorang misterius menemui Balthazar yang mana diketahui bahwa itu adalah sang putra iblis atau Mamun. Dan ketika John dan Angela sedang berada di lift untuk turun, tiba-tiba melihat hal itu, John segera pergi ke tempat Midnight dan ditemani oleh Kramer. Ia ingin Midnight membantunya kali ini untuk mengetahui semuanya tentang Mamun dan bagaimana ia bisa datang ke dunia ini. Midnight yang masih tak mau melakukan hal yang diminta oleh John menyerang John. Akan tetapi setelah John berkata bahwa teman-teman mereka telah tewas akibat iblis ini, Midnight pun akhirnya mau membantu John. John dan Midnight pun melakukan ritual. John kini kembali pergi ke neraka. Dan kali ini John ia melihat semua yang sebenarnya terjadi. Semua berawal dari seorang pria Meksiko yang menemukan sebuah pisau. Dan ternyata pria Meksiko itu telah dimasuki oleh Mamun. Dan kini Mamun sedang mencari tubuh yang lebih kuat untuk dirinya. Yang mana itu adalah tubuh dari Angela. Dan benar saja, kini Angela sedang berada di tempat di mana Isabel terjatuh. Dan ia sedang berhadapan dengan pria Meksiko yang telah dirasuki oleh Mamun. Dan akhirnya Angela berhasil dirasuki oleh Mamun. Di sisi John, setelah ia mengetahui semuanya dan ia mengetahui keberadaan Mamun, ia mempersiapkan semuanya untuk melawan Mamun dan para pasukannya. John dan Kramer pergi untuk melawan Mamun dan pasukannya. Dan untuk pertama kalinya, Kramer diizinkan oleh John untuk membantunya melawan iblis. John minta Kramer untuk masukkan salib ke sebuah tangki yang berisikan air untuk memadamkan api. Sedangkan John kini berada di tempat berkumpulnya pasukan Mamun dan John pun beraksi. Setelah itu, John pergi ke tempat Angela berada. John dan Kramer kini harus melawan Angela yang telah dimasuki oleh Mamun. Semua upaya telah dilakukan hingga John dan Kramer mengucapkan suatu ayat dari kitab, semuanya kembali normal. Iblis itu sudah tak melawan, akan tetapi tiba-tiba iblis itu kembali melawan dan membuat Kramer harus tewas. John yang sangat marah karena muridnya tewas melakukan ritual pamungkasnya. Ia memanggil Gabriel untuk meminta bantuan darinya. Namun setelah Gabriel datang, bukannya membantu, John malah dibuat terpojok oleh Gabriel. Gabriel mau John jangan ikut campur dengan urusan surga dan neraka, karena itu bukanlah urusan manusia. Dan Gabriel malah berusaha untuk melepaskan Mamun untuk dapat masuk ke dunia ini. John yang telah terkapar memutuskan untuk menggoreskan sebuah kaca di lengannya hingga membuat urat nadinya terputus. Dan yang terjadi selanjutnya adalah sang raja iblis yaitu Lucifer datang untuk menjemput John masuk ke neraka. Ternyata selama ini jiwa John telah ditunggu oleh Lucifer untuk dijadikan budaknya. Namun sebelum itu John minta kepada Lucifer untuk membawa kembali pulang putranya ke neraka. Lucifer pun mau membantu John. Ia segera menghampiri Gabriel yang sedang berusaha untuk melepaskan Mamun. Gabriel yang melihat Lucifer sangat ketakutan yang membuat tubuhnya bergetar. Lucifer akhirnya mengirimkan kembali putranya ke neraka dan setelah itu ia menyerang Gabriel. Setelah itu Lucifer kembali kepada John untuk membawanya pergi ke neraka. Namun ketika John diseret oleh Lucifer, tiba-tiba lantai menahan tubuh John. Dan di saat yang sama sebuah cahaya datang dan menerangi ruangan tersebut. Dan itulah cahaya dari Tuhan yang menginginkan jiwa John masuk ke dalam surga karena John telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan semua umat manusia dari iblis yang jahat. Namun ketika John ingin pergi, Lucifer menarik John. Ia menginginkan John tetap hidup. Ia mengambil kanker yang berada di paru-paru milik John dan sehingga
John tak jadi mati. Kini John telah kembali terbangun. Ia segera menghampiri Angela yang telah tersadar. Dan di saat yang sama muncul Gabriel. Gabriel saat ini telah menjadi manusia biasa karena ia telah menghalangi John berbuat kebaikan dan malah membantu iblis untuk melaksanakan tugasnya. John pun memberikan pukulan kepada Gabriel dan segera pergi meninggalkannya. Film maju ke beberapa hari kemudian menunjukkan Angela dan John sedang berada di sebuah atap. John pun memberikan pisau yang ditemukan oleh pemuda Meksiko kepada Angela dan meminta Angela untuk menyembunyikan pisau itu ke tempat yang hanya dialah yang tahu tempatnya. Karena pisau inilah yang menjadi pintu pertama untuk kebangkitan putra iblis atau Mamun. Dan setelah itu John pun berpamitan dengan Angela. Film pun ditutup dengan John yang sedang pergi ke makam muridnya. Dan ketika John ingin pergi dari sana, tiba-tiba Kramer muncul dan dirinya telah menjadi seorang malaikat. Film pun selesai. Menurut saya film ini sangat kontroversial karena membawa unsur-unsur ketuhanan di dalamnya. Namun dari film ini saya mendapatkan sebuah pelajaran, yaitu kita harus selalu berbuat baik kepada semua makhluk ciptaan Tuhan. Dan Tuhan itu adalah Maha Pengampun. Tak peduli banyaknya dosa yang kita buat, jika ada niat kecil dalam hati kita untuk mau berkorban dan membantu sesama, Tuhan akan membukakan pintu surga untuk para hambanya. Saya Mr. Han, pamit undur diri. Salam John Constantine.